datang juga malam hari ini satu tamu yang dulu waktu masih belajar di sekolah umum sering berjumpa dengan saya, bahkan sering komunikasi, sering bermusyawarah. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah selesai mencari ilmu sama dengan Ustadz Adlan juga di Bangil di Darul Lughah wa Da'wah. Sekarang sudah pulang dan membantu khidmah ngajar Ustadz Isbir Maulana. Nah, namanya masih saya ingat. Dari mulai dulu sekolah di SMA 1. Ini sekolahnya umum SMA negeri favorit di Kabupaten Tegal, tapi tetap nggak lupa bahwa ilmu agama penting, sehingga belajar ilmu agama mondok di Darul Lughah wa Da'wah, dan sekarang alhamdulillah sudah pulang bawa ilmu dan barokah insyaallah. Kita dengarkan Ustadz Isbir Maulana untuk memberikan tausiah. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibi anfusina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله. أما بعد، حضرة المكرمين والمحترمين، وبالخصوص نخص بالذكر أستاذي وشيخي الحبيب مهدي بن محمد الحياد وجميع الأساتذة dan para habaib, para santri, para jamaah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkhususkan kita yang hadir di tempat ini. Di antara bermiliar-miliar manusia yang ada di bumi ini, Allah telah takdirkan kita untuk bisa duduk di sebuah majlis yang telah dikatakan oleh lisan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah. Maka hal itu patut dan sangat pantas untuk kita syukuri. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita harapkan selalu syafaatnya, Nabi yang dulu pernah menangis merindukan kita sebagai umatnya, dan Nabi yang karenanya alam semesta ini diciptakan. Qala Allah Ta'ala fil hadithil qudsi, Allah berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan semesta beserta isinya. Maka kita tahu alam semesta ini tercipta khusus untuk Nabi Muhammad. Alam semesta ini tercipta diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Maka di sebuah syair maulid disebutkan, al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Semesta ini hanyalah isyarat, sedangkan titik utama tujuannya adalah engkau wahai Nabi Muhammad. Maka kita mengetahui bahwasanya titik fokus utama perhatian Allah adalah Nabi Muhammad. Maka siapa yang mendekat kepada titik ini, yang mendekat kepada fokus utama Allah ini pun pasti akan mendapatkan perhatian yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat betapa banyak orang-orang yang mengetahui hakikat penciptaan alam semesta ini dan mereka mendekat kepada titik fokus utama tersebut, yaitu Nabi Muhammad. Maka mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mendapatkan hal yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Mereka mendapatkan perhatian yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana Abuna Adam, kita lihat bagaimana bapak kita Nabiullah Adam alaihi salam. Dahulu beliau ketika diusir dari sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk menjalankan skenario takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau Nabi Adam bertaubat kepada Allah selama 400 tahun. Sama sekali tidak didengar oleh Allah, sama sekali tidak direspon oleh Allah. Begitu beliau berada di kota Mekah, beliau meminta pertaubatan kepada Allah. Beliau membawa nama Nabi Muhammad, ya Rabbi, wahai Allah,
ighfir dhanbi wa tub alayya bihaqqi Muhammad. Ya Allah, ampuni aku, berikan taubat untukku, terima taubatku dengan kehormatan Nabi Muhammad. Maka setelah 400 tahun itu Nabi Adam tidak mendapatkan respon dari Allah. Saat itu Allah merespon panggilan Nabi Adam. Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad padahal aku belum menciptakannya, aku belum mewujudkannya? Maka Nabi Adam menjawab, Ya Rabbi, innaka lamma khalaqtani farafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qa'imil arsh maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya ketika engkau ciptakan aku, engkau tiupkan roh ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku, aku melihat tertulis di tiang-tiang arsy kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari situ aku faham, dari situ aku sadar bahwasanya tidak mungkin engkau sandingkan namamu yang begitu mulia dengan nama seorang makhluk, kecuali makhluk itu benar-benar mulia dan agung di sisimu. Maka aku berharap dengan membawa nama tersebut engkau akan memberikan perhatian kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, Shadaqta ya Adam. Benar engkau wahai Adam, walaulahu ma khalaqtuk. Kalau bukan karena dia, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam. Maka karena sebab engkau membawa nama Nabi Muhammad, akan aku berikan engkau ampunanku dan aku terima taubatmu. Nabi Adam mendekat kepada titik utama perhatian Allah. Beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan. Kemudian kita tahu juga bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, beliau selamat dari banjir bandang yang begitu besar, melanda seluruh permukaan bumi. Kapal beliau yang beliau gunakan bersama pengikutnya memang besar, akan tetapi banjirnya jauh lebih besar. Secara logika, secara akal, tidak mungkin kapal itu bisa selamat. Akan tetapi kenapa Allah selamatkan? Di tahun 2010 sebuah penelitian yang mencakup beberapa profesor ahli arkeologi, mereka setelah mencari selama berpuluh-puluh tahun, mereka menemukan sisa-sisa kapal Nabi Nuh alaihi salam yang terdapat di sebuah bukit yang berada di daerah Turki. Semua bentuk kapalnya persis, diperkirakan usianya persis, semuanya cocok dengan kapalnya Nabi Nuh. Kemudian mereka mencoba untuk menggali, barangkali ada sisa-sisa daripada peninggalan kapal Nabi Nuh. Semuanya hancur, sudah menjadi tanah. Semuanya lebur, sudah menjadi tanah. Akan tetapi ada beberapa puing-puing, keping-keping kayu yang masih utuh dan usianya sangat tua. Di dalam keping-keping tersebut terdapat tulisan yang sangat kuno. Tidak ada satu manusia pun yang faham. Maka dipanggil seorang ahli bahasa kuno untuk menerjemahkan tulisan tersebut. Dan ternyata setelah tulisan tersebut berhasil diterjemahkan, terjemahannya adalah, Ya Allah, demi kemuliaan Nabi akhir zaman yang kelak akan engkau utus, yang bernama Muhammad, dan juga keluarganya yaitu Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, yang mana alam semesta ini diciptakan untuk mereka. Dengan keberkahan dan kemuliaan mereka, Ya Allah, selamatkanlah kami yang ada di kapal ini. Nabi Nuh alaihi salam, beliau mendekat kepada titik utama fokus perhatian Allah, maka beliau mendapatkan keselamatan dan apa yang beliau inginkan. Sehingga manusia pada zaman sekarang semuanya, tidak terkecuali siapapun, mereka adalah anak cucu keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Karena Nabi Nuh dijuluki sebagai Abul Bashar yang kedua. Abul Bashar yang pertama adalah Nabi Adam. Setelah lewat masa Nabi Adam, banyak manusia melakukan kerusakan. Saat itu Allah riset manusia. Allah mulai lagi dari nol. Allah mulai lagi dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Maka semoga kita yang duduk di sini tergolong sebagai orang-orang yang mendekat kepada titik fokus utama perhatian Allah. Bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unzurna ya Rabbi. Wa hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi asbab kita semakin cinta, semakin tahu kedudukan dan kemuliaan manusia yang termulia yang pernah ada di alam semesta ini, itu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semakin yakin bahwa Nabi Muhammad adalah solusi untuk kehidupan dan keselamatan kita dunia dan akhirat.
Karena memang para nabi saja bertawasul pada Rasulullah. Para sahabat selalu mengandalkan Rasulullah dalam semua hal. Para aulia, para solihin, mereka jadi mulia karena ikatan yang kuat dengan Rasulullah. Hatinya dan pikirannya ada Rasulullah. Para mujahid, orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah, mereka bisa melakukan semua itu karena cinta kepada Rasulullah. Dan semua yang dikerjakan dari orang-orang mulia, mereka itu sebetulnya hanya karena ingin membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW dan ingin dapat kemuliaan dari Allah melalui Rasulullah SAW. Para ulama, para habaib kita, para guru-guru mulia kita, mereka selalu tak bosan, nggak pernah merasa lelah dan bosan dalam menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, menyampaikan hal-hal kebaikan. Kadang-kadang harus berbenturan dengan orang-orang yang tidak suka, kadang harus dicaci maki, diolok-olok, tapi mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan bagaimana Nabi senyum pada dirinya. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana Nabi ridho dengan amaliyahnya. Itu mereka cari, nggak peduli siapapun. Selama aturan Nabi tidak dikerjakan, dilanggar, dihina, bahkan dijadikan hal-hal yang tidak baik, mereka siap menjadi barisan terdepan untuk membenahi semuanya. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita sehingga kita akan selalu bisa berjalan di jalan yang diinginkan Allah dan Rasulnya, insyaallah. Amin ya rabbal